Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai bukti audit. Pertama-tama, mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi, pemeriksaan akuntansi 1, kepada Bu Deni dan teman-teman semua yang sudah hadir pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Widya Aldiski. Nama saya Sonia Priya Syarif. Eh, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai bukti audit. Pertama-tama, ada beberapa daftar isi yang akan dibahas dalam materi bukti audit ini. Yang pertama ada pengertian bukti audit, yang kedua ada sifat bukti audit, dan yang ketiga ada perbedaan bukti audit, yang keempat ada keputusan bukti audit, yang kelima ada keandalan bukti audit, yang keenam ada jenis-jenis bukti audit, yang ketujuh ada biaya atas jenis-jenis audit, dan yang kedelapan ada dokumentasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sonya. Kepada Sonya dipersilakan. Yang pertama ada sifat bukti audit. Bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Biasanya mencakup catatan akuntansi yang mendasari atau underlying accounting data, dan semua informasi lain yang tersedia yang mendukung atau menguatkan atau collaborating information. Auditor perlu memperhatikan kewajaran dan kecermatan data akuntansi untuk lebih menjamin pendapat auditor atas laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti audit. Yang pertama, dasar setiap proses audit adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dalam setiap proses auditnya, untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh profesi. Yang kedua ada bukti audit adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk meninjau laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Laporan mungkin perlu diverifikasi untuk membuktikan keasliannya, yang dapat dilakukan oleh auditor atau akuntan publik. Perbedaan bukti audit dengan bukti hukum dan ilmiah. Dalam kasus-kasus hukum, terdapat aturan-aturan tentang bukti hukum yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Serupa dengan hal itu, dalam berbagai eksperimen ilmiah, auditor pun mengumpulkan berbagai bukti audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jenis bukti yang digunakan oleh auditor berbeda dengan bukti yang dikumpulkan oleh para ilmuwan, dan dalam berbagai kasus hukum, serta bukti itu pun digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Tetapi dalam ketiga kasus tersebut, bukti-bukti dipergunakan untuk menarik berbagai kesimpulan. Auditor melakukan auditor mengambil 4 pengambilan keputusan yang berkaitan, yaitu: 1. Penentuan prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi. Yang keempat, ada penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Selanjutnya ada putusan bukti audit. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Yang kedua ada ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Yang
Yang ketiga ada item-item yang terpilih. Setelah penentuan ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, haruslah ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Yang keempat ada penetapan waktu. Keputusan pemilihan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya klien ingin agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah. Dan yang kelima, program audit, yaitu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut sebagai program audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan pemeliharaan waktu pengujian. Umumnya ada suatu program audit termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit atau piutang usaha, penjualan, dan seterusnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Selanjutnya di sini ada keandalan bukti. Yang pertama, keandalan bukti merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit, dan penentuannya adalah ketetapan dan kecukupan bukti audit. Ketetapan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan rehabilitasi yang memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketetapan suatu bukti audit hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih handal. Kemudian relevansi bukti berarti bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar. Relevansi bukti dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, pengujian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Kemudian yang kedua ada konfirmasi yang menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Yang ketiga ada dokumentasi, adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Yang keempat ada prosedur analitis, menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Yang kelima ada wawancara kepada klien. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapan atas berbagai tanggapan pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam ada rekalkulasi, melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berbeda dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Yang ketujuh ada observasi, adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas klien. Sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman untuk mengevaluasi banyak hal. Selanjutnya ada biaya atas jenis-jenis bukti. Dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya yang sering sekali dilakukan pada tanggal neraca.
Yang kedua, konfirmasi membutuhkan biaya yang besar karena auditor harus melaksanakan sejumlah prosedur secara berhati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman dan penerimaan kembali, serta upaya untuk menindaklanjuti berbagai konfirmasi yang tidak menerima tanggapan atau sejumlah pengecualian konfirmasi. Selanjutnya ada dokumentasi audit. Menurut standar audit, dokumentasi audit adalah catatan yang disimpan oleh auditor dari prosedur yang diterapkan, ujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang berhubungan yang dicapai dalam perjanjian. Dokumentasi audit harus dipelihara dalam arsip terkomputerisasi. Tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan, tujuannya yaitu membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit yang umumnya diterima. Selanjutnya ada pengaruh e-commerce terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Definisi e-commerce di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trending atau perdagangan. Pengaruh e-commerce terhadap bukti audit semakin banyak. Bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, maka auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Eh, Banyak sekali yang dapat kita lakukan melalui e-commerce, yaitu yang pertama ada pembelian buku melalui online, contohnya seperti eh, berbelanja elektronik melalui online, membeli kendaraan dan pakaian secara online, dan lain-lain. Sekian penjelasan tentang materi bukti audit. Bila ada yang ingin ditanyakan, di-share lewat grup ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.